Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan saya doakan teman-teman ya, apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Yang buat teman-teman semua mungkin dalam kondisi sakit, kurang enak badan gitu teman-teman ya, semoga lekas sembuh teman-teman. Oke. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi market cryptocurrency yang istimewa ya. Mantap jiwa. Oke, jadi untuk Bitcoin sendiri teman-teman ya sudah ada sedikit recover nih. Untuk harga tertinggi berada di area 27.200 teman-teman, dan harga terendah berada di area 26.500. Oke. Dan per video ini dibuat teman-teman untuk Bitcoin sendiri di area 27. Kenapa kita selalu di awal video mengingatkan tentang harga Bitcoin? Karena altcoin itu ngekor gitu ya, atau bisa dikatakan istilahnya orang Jawa itu buntuti gitu ya teman-teman, ngekor daripada pergerakan Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin naik di sini sedikit demi sedikit altcoin juga ikut naik, meskipun nggak terlalu signifikan, tapi ini juga bagus. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, dengan rekondisi keadaan market cryptocurrency yang dalam kondisi full senyum seperti ini karena sedikit warna hijau ya, ada kabar juga nih buat para Luna Army atau untuk Lunch Classic. Oke, kita lihat. Nah, dan untuk harga Lunch sendiri teman-teman, dia berada di area 8504 dengan 40 di belakang koma tentunya, dan dia mengalami kenaikan 0,29% per video ini dibuat ya. Untuk harga terendah ya untuk Luna Classic ini berada di area 7985 teman-teman. Akankah dia retest kembali di area itu? Ya bisa jadi gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat para Luna Classic di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik dan teman-teman harus ketahui juga gitu. Oke, langsung kita menuju ke pokok pembahasannya. Nah, jadi ada beberapa informasi teman-teman. Yang pertama adalah perihal Terra Classic L1 GTF ya, di mana memutakhirkan ya testnet ke V2.10 membawa Lunch lebih dekat dengan paritas. Oke, jadi Terra Classic L1 GTF ini teman-teman ya, ini akan sangat-sangat berdampak positif bagi perkembangan daripada Luna Classic yang dikembangkan oleh Edward Kim ya kalau nggak salah teman-teman. Dimana kalau kita lihat tim Terra Classic Layer 1 menyelesaikan pemutakhiran gladi resik ke V2.10 membawa Lunch lebih dekat ke paritas dengan jaringan Cosmos dan Luna 2.0. Oke, jadi nanti teman-teman ketika L1 ini ya layer 1 menyelesaikan pemutakhiran ini teman-teman, maka blockchain daripada Lunch ini ya akan setara nih dengan Cosmos dan Luna 2.0. Nah, jadi ini cukup bagus untuk masa depan Luna Classic ya. Mantap jiwa. Nah, informasi yang berikutnya perihal pembakaran teman-teman. Jadi kita perlu update juga setelah beberapa hari yang lalu pajak dinaikkan teman-teman. Jadi kita harus lihat perkembangan ya. Jadi untuk pembakaran daripada Lunch ini masih naik turun teman-teman. Kalau kemarin pembakaran ini luar biasa, 1,3 billion Lunch yang terbakar, yaitu pada tanggal 1 Juni teman-teman. Itu ada pembakaran 1,1 billion atau miliar token Luna Classic. Dan hari ini teman-teman bisa kalian lihat ya, pembakaran daripada Lunch hari ini hanya di area 29.250.827 koin Lunch. Oke, jadi ada penurunan, dan kemarin di sini hanya 61, kemarinnya lagi pada tanggal 30 di sini lumayan 271 Lunch yang terbakar, dan di sini pada tanggal 29 ini cukup tinggi teman-teman, 539 Lunch. Jadi ada pergerakan lah, pembakaran semakin signifikan juga meskipun ada naik turunnya, tapi setidaknya overall masih ada yang dibakar. Mantap jiwa ya. Dan kalau untuk staking kali ini teman-teman ya, masih berada di area 14,44 ya. Untuk presentasi total yang di staking atau yang dipertaruhkan ada 988
miliar 835.084.496 koin Lunsi yang dipertaruhkan. Jadi presentasinya sekitar 14,44%. Mantap jiwa ya. Nah, informasi yang berikutnya yaitu perihal Terapod teman-teman, yang dimana dia awal peluncuran kena retas waktu itu, dan saat ini Terapod berbasis Terra Classic mendapatkan audit certik ya. Dia saat ini masuk dalam audit certik teman-teman. Cuman di sini Terapod ini ya menghadapi kritik pasca peretasan. Oke ya, jadi memang kalau kita berbicara Terapod ini ya teman-teman, emang waktu itu banyak sekali dari rekan-rekan yang nunggu kehadiran Terapod ya, karena di sini dia berjanji untuk membakar LUN dengan jumlah yang nggak sedikit juga gitu. Cuman baru awal-awal launching malah kena retas ya. Jadi di situ simpang siur, katanya hanya orang dalam lah ini yang melakukan, tapi penyangkalan dan sebagainya. Tapi setidaknya saat ini ya, Terapod berbasis Terra Classic ini masuk untuk mendapatkan audit certik. Oke, perlu kita garis bawahi, audit certik memang penting, cuman nggak bisa ngejamin 100% aset itu apa yang di audit certik itu bagus atau tidak gitu. Setidaknya dia masuk ke audit certik itu menandakan bahwasanya dia serius gitu ya dengan proyek yang akan dibawanya. Dan informasi yang berikutnya yaitu tentang Binance Burn 1 billion. Nah, jadi yang kita lihat tadi pembakaran 1,1 billion itu teman-teman, itu termasuk dengan pembakaran yang dilakukan oleh Binance teman-teman ya, dimana Terra Classic sebagai Lunsi Burns akhirnya melewati 60 billion marks. Oke, jadi total yang di burn oleh Luna Classic ini keseluruhannya teman-teman itu sekitar 60 miliar Lunsi ya teman-teman, itu total yang di burn ya dari dia ada pajak untuk pembakaran sampai saat ini. Oke, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, sampai saat ini Binance teman-teman masih mendukung pembakaran Lunsi. Oke, jadi kalau kita lihat Binance membakar lebih dari 1 miliar Terra Classic Lunsi dalam batch Incineroar terbarunya, karena total pembakaran Lunsi akhirnya melewati ambang batas 60 miliar. Oke, jadi beberapa teman-teman juga ada yang bertanya ya perihal Binance ini ya. Ini saya menyampaikan sesuai apa yang saya dapat, informasi-informasi yang beredar gitu ya kan. Nah, jadi ada yang bertanya, Bang, kenapa sih Binance itu mendukung gitu untuk pembakaran Lunsi ya? Jadi waktu Lunch itu dulu harganya tinggi teman-teman, waktu itu kan namanya Luna ya, sekitar $118 kalau nggak salah harganya. Itu sisi Binance itu memiliki koin Lunch ini cukup banyak teman-teman, cukup banyak. Oke, dan akhirnya apa? Bisa dikatakan CC Binance atau Binance ini karena memiliki token Lunch banyak teman-teman, dan ketika terjadi drop seperti itu maka kerugian yang didapat oleh Binance ini cukup besar. Nah, salah satu untuk mengembalikan kerugian yang terjadi oleh Changpeng Zhou tersebut, yang dialami oleh Changpeng Zhou dan para investor lainnya ya, salah satunya mendukung sistem pembakaran Lunsi teman-teman, seperti itu, agar apa ya, mengurangi angka kerugian yang terjadi ya yang dimiliki oleh Binance. Tentunya ini akan berdampak positif bagi para pemegang Lunsi kedepannya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui, data dari Terra Finder mengungkapkan bahwa pembakaran yang terjadi pada tanggal 1 Juni pukul 14.14 UTC melibatkan tepat 1,44 miliar Lunsi senilai 88.707 transaksi ya. Pembakaran ini melibatkan 50% dari biaya yang dikumpulkan pertukaran pada perdagangan Terra Classic di platform untuk bulan Mei. Oke. Jadi ini adalah pembakaran yang dilakukan oleh Binance dengan total pendapatan 50% teman-teman. Jadi perdagangan yang terjadi di Binance ya, perdagangan Lunsi itu entah spot, entah futur dan sebagainya, itu 50% dari keuntungan diambil oleh Binance, 50%-nya dibelikan Lunsi ya untuk untuk di burn gitu teman-teman. Cuman rumornya katanya Binance akan menutup fitur future ya, kalau nggak salah ya, futurnya daripada Lunsi ini teman-teman, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Oke, jadi ini ya teman-teman sedikit informasi tentang Luna Classic, sedikit perkembangan, dan semoga ini bisa mempercepat lah ya dengan L1 GT1 itu ya teman-teman ya. L1
GTF kalau nggak salah atau apa itu, semoga lekas terjadi ya, kita lihat perkembangan di masa depan. Oke, dan mungkin ini dulu dan salam cuan.